Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'rifatika al-yaqin. Allahumma adkhilna li jami'il awliya'i was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftaha lana biha at-taysir wa ta'liqu biha anna babas sirri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bi jahil basirin nadir wal qamaril mustadir, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan bunda sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melanjutkan kajian kita, yaitu adalah ilmu tauhid, tauhid yang ma'rifat atau ilmu ma'rifatul atau ilmu ma'rifatullah. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini serba kurang sempurna, speakernya enggak sempurna, kemudian siaran langsung tak dapat karena tak dapat sinyal, makanya kita buat video saja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ma'rifat di dalamnya isinya ada 4 perkara. Yang pertama yaitu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keempat-empatnya ini mesti ada pada orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keempat-empatnya ini tidak ada, berarti dia tidak connect. Walaupun ada ilmunya, akan tetapi dia tidak sedang bermakrifat. Artinya ma'rifatnya tertutup, terhijab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan empat-empatnya ini mesti seia sekata, mesti sejalan, mesti sama-sama ada, saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu adalah zikrullah, yaitu adalah zikir. Apa makna zikir? Yaitu adalah ingat. Nah, orang yang ma'rifat, ingatnya tentunya bukan hanya sebagaimana ingatnya orang syariat, akan tetapi dia perlu pengenalan. Kita mengingat yang tidak dikenal, maka dia tidak akan sampai kepada hakul yakin. Artinya dia masih mensekutukan, masih mensifat-sifatkan Allah Subhanahu wa taala, masih merayau-rayau. Sebagaimana doa kita, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci engkau ya Allah daripada apa yang disifat-sifatkan. Artinya tidak ada mengangan-angankan, tidak ada Tuhan itu dikira-kira, karena dia tidak ada ukurannya, dia tidak ada permisalannya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segalanya, suci daripada permisalan, suci daripada persekutuan, baik wujudnya maupun sifatnya maupun asma'nya maupun zatnya, suci semuanya, yaitu yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yang lain tidak ada, maka ketika sudah ada Allah Subhanahu wa taala, nyata Allah Subhanahu wa taala, baru itulah yang disebut dengan kesucian.
Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu orang yang baru mau belajar biasanya yaitu adalah mesti melalui tahapan zikrullah, yakni mesti melalui jalan tariqat, agar sampai kepada musyahadah, agar sampai kepada ma'rifat, diawali dengan ingat dulu kepada Allah, ingat dulu, walaupun hanya sekedar namanya dulu. Jadi memang namanya orang belajar, ya tak mungkin kita langsung menyaksikan, akan tetapi tujuannya kita bagaimana kita mengenal, bagaimana kita menyaksikan, yaitu adalah apa yang kita ingat. Kalau cuma tahu namanya saja kita mengingat seseorang, padahal besok boleh jadi kita ketemu di jalan, akan tetapi karena kita tidak tahu, padahal dia sering kita sebut namanya, sering kita ingat di pikiran kita, akan tetapi yang diingat ternyata hanya sekedar nama. Akan tetapi karena tidak kenal, makanya ketika pun kita bertemu, maka kita tidak akan yakin bahwasanya dialah orang yang senantiasa kita ingat. Namun mengingat Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalan untuk menuju ketenangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tidaklah hanya dengan zikirlah kamu, hati kamu itu menjadi tenang. Maka itu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pasti hatinya tentram, pasti hatinya damai. Maka itu nafsunya juga damai. Jadi orang yang senantiasa berzikir, dia akan menuju, dia akan merasakan ketenangan. Kalau sudah tenang ketika dia berzikir, maka jiwanya pasti tenang. Kalau sudah jiwanya tenang, itulah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya tenang? Karena senantiasa dia melihat Allah, karena senantiasa dia mengingat Allah, karena dia senantiasa menyebut hati dan lisannya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hatinya tenang, makanya hatinya tentram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau jiwa tak tenang, Pak, dipanggil Allah. Allah tak mau mengenalkan dirinya kepada jiwa yang tidak tenang, makanya tenangkan dulu. Maka itu ketika kita berzikir, hendaknya kita tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala.